Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hanif yang dirahmati Allah, malam adalah waktu paling indah untuk kita kembali mengingat Sang Pencipta. Ketika dunia mulai hening, saat semua aktivitas terhenti, justru disitulah hati kita punya ruang untuk berdialog dengan Allah. Setiap orang mendambakan hidup damai, hati yang tenang, dan rezeki yang lapang. Tapi seringkali, yang kita hadapi justru sebaliknya. Hati gelisah, pikiran sempit, dan rezeki terasa tersendat. Tahukah Anda, Rasulullah sudah memberi jalan sederhana yang bisa membuka semua pintu itu? Jalan itu adalah zikir. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi cahaya yang menyinari jiwa. Ketika kita menyebut nama Allah berulang-ulang, hati akan dipenuhi ketenangan, dan pintu rezeki pun terbuka tanpa disangka-sangka. Malam ini, mari kita renungkan dan amalkan sebuah zikir sederhana, dibaca 77 kali setiap malam, sebagaimana Rasulullah sering mengajarkannya. Insya Allah, dengan istiqamah, Allah akan hadiahkan ketentraman batin, kemudahan hidup dan rezeki yang melimpah. Sahabatku, mari kita mulai perjalanan hati ini dengan penuh keikhlasan. Sahabat Al-Hanif yang dimuliakan Allah, hidup ini seringkali membuat kita lelah. Terkadang masalah datang silih berganti, pikiran tidak tenang, hati terasa penuh beban. Kita berusaha mencari solusi ke sana kemari, berharap ada yang bisa menyelesaikan persoalan. Namun sesungguhnya kunci ketenangan itu bukan terletak pada banyaknya harta, tingginya jabatan, atau luasnya kekuasaan. Ketenangan sejati justru hadir ketika hati kita senantiasa dekat dengan Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Ar-Ra'd 28. Ayat ini menjadi pengingat bahwa zikir bukan hanya ibadah sunnah, tetapi kebutuhan hati. Sebagaimana tubuh butuh makanan, jiwa kita butuh zikir. Tanpa zikir, hati akan kering, pikiran menjadi sempit, dan hidup serasa hampa. Zikir adalah sumber cahaya. Ia menenangkan ketika kita gelisah, menguatkan saat kita lemah, dan meneguhkan langkah ketika kita bimbang. Dengan zikir, seorang hamba seakan kembali pulang kepada Tuhannya. Ia menyerahkan segala resah, keluh, dan doa dalam satu kalimat yang terus diulang, hingga hati benar-benar merasa damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita betapa pentingnya zikir. Beliau beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali, bahkan dalam riwayat lain sampai 100 kali. Padahal beliau adalah manusia yang diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jika Rasulullah saja begitu rajin berzikir, bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kelemahan? Sahabatku, zikir juga menjadi jalan turunnya rezeki. Dalam hadits disebutkan, siapa yang banyak beristighfar, Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap masalah, lapangkan rezekinya, dan berikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, zikir bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga mengundang keberkahan hidup. Maka, jangan remehkan zikir. Bacaan sederhana seperti Astaghfirullah, La ilaha illallah, Subhanallah, atau Ya Fattah, Ya Razzaq, bila kita baca dengan hati yang hadir, akan menggetarkan langit, dan Allah pun membalasnya dengan rahmat yang besar. Sahabat yang dirahmati Allah, mari jadikan zikir sebagai sahabat setia. Bukan hanya ketika sedih, tetapi juga saat bahagia. Karena dengan zikir, hidup kita akan senantiasa dalam lindungan Allah, penuh ketenangan, dan diberkahi dengan rezeki yang melimpah. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan zikir yang akan kita bahas malam ini sangat sederhana. Ia tidak membutuhkan waktu lama, tidak pula memerlukan syarat yang berat. Namun, meskipun ringan di lisan, pahalanya berat di timbangan. Zikir ini cukup dibaca 77 kali setiap malam sebelum tidur. Angka ini memang tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk melatih hati, agar senantiasa mengingat Allah dengan konsistensi. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa amal yang sedikit tetapi dilakukan terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amal besar yang hanya dilakukan sesekali. Apa saja bacaan zikir yang bisa kita pilih? Pertama, kita bisa membaca Astaghfirullah sebanyak 77 kali. Zikir ini sangat baik untuk membersihkan hati
dan memohon ampunan. Setiap kali kita mengucapkannya, seakan kita mengetuk pintu rahmat Allah, berharap dosa-dosa kita diampuni dan diganti dengan keberkahan. Kedua, kita bisa memilih bacaan La ilaha illallah. Kalimat tauhid yang paling utama ini adalah pondasi iman. Membacanya 77 kali setiap malam membuat hati lebih mantap, iman lebih kokoh, dan jiwa lebih damai. Rasulullah menyebut kalimat ini sebagai zikir terbaik. Ketiga, bagi yang ingin rezekinya lapang, amalkan zikir Ya Fatah Ya Rozak sebanyak 77 kali. Ya Fatah artinya Allah Maha Membuka, sedangkan Ya Rozak artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Dengan mengulang kalimat ini, kita berharap pintu rezeki dibukakan selebar-lebarnya dan dicukupkan oleh Allah dengan cara yang tidak terduga. Sahabatku, lakukan zikir ini dengan hati yang hadir. Jangan sekadar menggerakkan bibir, tapi resapi maknanya. Bayangkan setiap kalimat adalah cahaya yang masuk ke dalam hati, menenangkan jiwa, membersihkan pikiran, dan menarik keberkahan dari langit. Lakukan dengan penuh ketenangan, duduk dengan nyaman, pejamkan mata bila perlu, tarik napas perlahan, lalu ucapkan zikir itu dengan suara lembut. Biarkan hati ikut berzikir bersama lisan. Setelah selesai, angkat tangan dan panjatkan doa. Mohonlah kepada Allah agar hati kita damai, hidup kita penuh berkah, dan rezeki kita melimpah. Sahabat, jangan tunggu esok. Mulailah malam ini. Amalkan zikir 77 kali setiap malam dengan ikhlas. Insya Allah, Anda akan merasakan perubahan dalam hidup. Hati lebih tenang, jalan lebih mudah, dan rezeki mengalir deras. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita membiasakan diri berzikir, terutama dengan istiqamah membaca 77 kali setiap malam, maka perlahan-lahan kita akan merasakan perubahan dalam hidup. Perubahan ini bukan sekadar dalam bentuk materi, tetapi lebih dalam, ketenangan jiwa, kelapangan hati, dan keberkahan di setiap langkah. Dampak pertama yang paling terasa adalah ketenangan batin. Orang yang rajin berzikir hatinya lebih mudah tenang meski masalah datang silih berganti. Saat orang lain sibuk mencari solusi dengan gelisah, ia justru mendapatkan kekuatan dari kalimat-kalimat zikir yang terus menguatkan jiwanya. Inilah janji Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dampak kedua adalah jalan hidup menjadi lebih mudah. Ada banyak orang yang merasa masalahnya rumit, pintu rezekinya seolah tertutup rapat. Namun ketika ia mulai rutin berzikir, Allah membuka pintu-pintu jalan keluar. Sebuah peluang datang dari arah yang tidak disangka. Pertolongan hadir di saat genting, bahkan solusi muncul tanpa pernah ia bayangkan. Semua itu adalah buah dari zikir. Dampak ketiga, sahabatku, adalah rezeki menjadi lebih lapang. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan lapangkan rezekinya, berikan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan karuniakan sesuatu dari arah yang tak disangka-sangka. Zikir 77 kali setiap malam adalah salah satu cara sederhana untuk mengetuk pintu rezeki itu. Selain itu, zikir juga membuat hati lebih kuat menghadapi cobaan. Hidup tanpa zikir akan membuat jiwa rapuh. Sebaliknya, dengan zikir, seseorang mampu bersabar, menerima takdir dengan lapang dada, dan tetap teguh meski menghadapi ujian berat. Zikir adalah kekuatan batin yang tidak bisa dilihat orang lain, tetapi terasa nyata bagi yang mengamalkannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan pernah meremehkan kalimat zikir, meski hanya satu kata sederhana, karena zikir itulah yang akan menjadi cahaya dalam kubur, penolong di hari kiamat, serta sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Maka, jika kita ingin hidup damai, hati tenang, dan rezeki melimpah, jadikan zikir sebagai nafas kehidupan. Insya Allah, hidup kita akan selalu dalam lindungan dan keberkahannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, zikir yang kita baca setiap malam akan terasa lebih dalam apabila dilakukan dengan hati yang khusyuk. Khusyuk bukan sekadar menundukkan kepala atau memejamkan mata, tetapi menghadirkan hati sepenuhnya kepada Allah. Langkah pertama, siapkan diri dengan wudu bila memungkinkan. Wudu bukan syarat mutlak, tapi air yang suci itu akan menyegarkan tubuh dan menenangkan pikiran, sehingga zikir lebih mudah masuk ke hati. Langkah kedua, carilah tempat yang tenang.
Tidak harus di masjid, cukup di sudut rumah atau kamar yang sepi dari gangguan. Duduklah dengan nyaman, tarik napas perlahan, lalu hadirkan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Langkah ketiga, bacalah zikir pilihan Anda sebanyak 77 kali. Ucapkan dengan suara lembut, jangan terburu-buru. Rasakan setiap kalimat keluar dari hati, seolah kita sedang berbicara langsung kepada Allah. Biarkan lisan dan hati berzikir bersama-sama. Langkah keempat, setelah zikir selesai, panjatkan doa. Mintalah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Mohon ketenangan jiwa, keluasan rezeki, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Sahabatku, zikir yang dilakukan dengan khusyuk ibarat air hujan yang menetes di tanah kering. Hati yang semula gersang akan menjadi subur, pikiran yang semula sempit menjadi luas, dan hidup yang terasa berat akan terasa ringan. Maka jangan sekadar mengucapkan zikir di bibir. Hadirkan hati, resapi maknanya, dan biarkan setiap kalimat menjadi cahaya dalam jiwa. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan kita malam ini telah membawa kita pada sebuah amalan yang begitu sederhana, namun penuh makna. Zikir 77 kali setiap malam bukan sekadar ucapan berulang di bibir, melainkan sebuah jembatan untuk mendekat kepada Allah agar hati kita damai dan rezeki kita lapang. Ingatlah, dunia ini hanyalah persinggahan. Harta, jabatan, dan kesibukan tidak akan pernah memberi ketenangan sejati. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan benar-benar tentram. Dan hanya dengan zikir, kita bisa mendapatkan keberkahan hidup yang sesungguhnya. Sahabatku, mari kita niatkan sejak malam ini untuk istiqamah berzikir setiap malam. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, hingga Allah melihat kesungguhan hati kita. Jangan pernah menunda kebaikan, karena kita tidak tahu berapa lama lagi usia kita akan bertahan. Sekarang mari kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, jadikan hati kami selalu ingat kepadamu. Lapangkanlah rezeki kami, berkahilah kehidupan kami, dan mudahkan setiap urusan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari kesempitan, dari kegelisahan, dan dari segala bala bencana. Jadikan malam kami tenang, hari-hari kami penuh cahaya, dan akhir hidup kami husnul khatimah. Sahabatku, semoga zikir sederhana ini menjadi cahaya bagi kita di dunia, penolong di alam kubur, dan pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.